Hari ini hari Minggu, tanggal 10 November, dan Bitcoin tembus 80.000, new all time high. Kalau rupiahnya berapa tuh? 1.260.000.000 sekian mungkin ya. Sebelum kita update untuk porto nabung rutin kita hari ini, gue mau ucapin congrats untuk kalian yang udah hold Bitcoin dari tahun lalu atau dari awal tahun ini. Capek, bosen, galau, apalagi pas sideways panjang tuh dari 70.000 ke 50.000, pasti rasanya bener-bener bosan banget. Tapi untuk kalian yang bisa konsisten, untuk kalian yang bisa disiplin, harusnya sekarang udah mulai ngerasain cuannya. Pertanyaannya pasti muncul, apakah jual Bitcoinnya sekarang? Ini kalau opini pribadi gue ya, gue sih nggak akan jual sekarang. Kalaupun gue mau jual sebagian, itu akan di tahun depan, nggak mungkin sekarang. Tapi gimana kalau untuk yang trading? Untuk yang trading, kalau kalian rasa udah sampai target price, mau jual sebagian atau mau jual semua, mau taking profit, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau untuk porto invest, gue tetap nabung rutin, gue tetap disiplin, dan akan tetap hold. Even tahun depan pun gue jual itu cuma sebagian kecil, nggak mungkin gue jual semua Bitcoinnya. Tapi sekali lagi itu balik ke masing-masing ya, disclaimer bukan financial advice. Jadi habis US election, habis FOMC juga, akhirnya Bitcoin bisa all time high lagi dan tembus 80.000. Beda video ini gue shoot di tanggal 10 ya, hari Minggu, sekitar jam 11 malam. Tapi harusnya kalau kalian tonton ini mungkin di hari Senin atau di hari Selasa. Pertanyaannya, what's next? Apakah Bitcoin akan koreksi dulu? Apakah Bitcoin akan lanjut rally? Sekali lagi gue nggak mau jadi orang yang sok tahu ya, karena namanya analisa itu nggak mungkin 100% benar, bisa aja salah. Tapi kalau opini pribadi gue, koreksi ke area 75 sampai 72 itu masih sangat-sangat wajar. Sekali lagi ini cuma preparation ya, bukan anjurkan kalian untuk jual Bitcoin yang kalian punya, bukan kayak gitu konsepnya. Mungkin buat kalian yang sekarang punya barang nggak gitu pusing, karena udah floating profit lumayan banyak. Tapi pertanyaannya, gimana untuk kalian yang baru nonton video ini, yang baru tahu Bitcoin dan belum punya barang sama sekali? Apakah masih ideal untuk beli sekarang? Kalau menurut gue gini, kalian harus punya plannya dulu dan harus tahu berapa resiko yang bisa kalian terima. Misalkan nih, worst case scenario Bitcoin cuma bisa sampai ke 100.000. Tapi gimana dengan potensi koreksinya, dengan downside-nya? Apakah risk reward-nya masih menarik kalau kita lamsam di harga sekarang? Itu yang mesti kalian tanyakan ke diri kalian sendiri. Kalau misalkan andaikan gue belum punya Bitcoin sama sekali nih, dan sekarang posisinya Bitcoin udah di 80.000. Ya akan gue lakukan, gue akan masuk cuma sekitar 20-22% dari uang yang gue punya, uang dingin yang gue punya. Let's say gue punya 100 juta nih, mungkin gue akan masuk 20-22 juta dulu. Lalu sisanya gue antri di 75, 70, 60, dan 55.000. Karena kelihatannya memang agak berat dan agak susah untuk Bitcoin balik lagi ke 50.000. Tapi susah bukan berarti nggak mungkin loh ya. Dan kalau kita cuma punya uang 100 juta ini, habis itu kita all in di 80.000, terus Bitcoinnya koreksi sampai 60 atau 50.000, jadi nggak bisa gerak, nggak bisa ngapa-ngapain. Oleh karena itu, karena harganya udah lumayan tinggi, kalau gue posisinya belum punya barang sama sekali, mungkin gue akan masuk 20-22% dulu. Tapi if you guys punya conviction dan mau masuk lebih di harga sekarang, ya silakan, sah-sah aja. Itu cuma opini pribadi aja. Nah, sekarang balik lagi ke kondisi kita yang udah punya Bitcoin nih. Misalkan kondisi gue deh, sekarang gue udah punya Bitcoin. Apakah pas harganya sekarang udah 80.000 gue akan stop beli? Jawabannya tentu tidak. Karena setiap bulan ketika ada cash flow, ketika ada uang dingin baru, ketika ada uang nganggur ini selalu gue tembakin ke portfolio investasi. Seperti yang udah sering gue bilang ke kalian mungkin dari 2020. Tapi kalau di 2020, di 2021 waktu itu gue masukinnya ke saham, ke BCA, ke BNI, ke saham banking lah yang blue chip di Indonesia. Lalu ada saham US-nya juga seperti Apple, Nvidia, Coinbase, dan lain-lain. Tapi perlu kalian ingat juga, sebenarnya gue udah bahas di 4 atau 5 episode sebelum ini mengenai porsi cash yang gue punya. Jadi sekarang gue punya porsi cash itu sekitar 20-22% di portfolio. Sedangkan kalau tahun lalu sampai awal 2024 ini, kuartal 1 lah kurang lebih, porsi cash gue itu minim banget, cuman 3-5% doang. Dan jujur gue nggak rekomendasiin itu ke kalian. Jadi di saat itu gue sangat agresif. Ya pada duit gue beli terus. Sedangkan dari kuartal 3 kemarin gue mulai slow down, biar bisa raise cash lebih banyak di angka sekitar 20-25%. Karena menurut gue itu angka yang ideal untuk kita di portfolio ada cash gitu. Fungsinya buat apa bang? Itu kan nganggur, nggak dibeliin apa-apa. Fungsinya adalah agar ketika terjadi flash dump, gue bisa serok. Udah itu doang. Misalkan contoh ya, 1 minggu ke depan nih, tapi ya gue juga nggak mau ini terjadi ya. Minggu depan tiba-tiba Bitcoin turun nih sampai 60.000 atau 55.000. Gue punya cash nih 20-25%. Gue bisa tembak di harga yang super bagus. Mau itu buat invest atau buat trading terserah lah. Yang penting gue bisa tembak di harga bagus, dan ketika market mulai recover untuk dapat 10-20% aja itu very easy. Makanya cash ini harusnya selalu ada. Dan by the way, cash ini bukan dana darurat ya, itu beda lagi, terpisah. Kira-kira seperti itu. Semoga sedikit insight ini bisa bermanfaat untuk kalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian boleh komen di bawah, nanti gue akan jawabin juga. Oke, sekarang langsung aja kita update untuk porto nabung rutin kita di episode ke-35 ini. Alright guys, kalian bisa sama-sama lihat di layar. Gue udah sambil screen record. Ini adalah porto yang kita punya untuk nabung Bitcoin. Total Bitcoin yang kita punya ada di 0,33 Bitcoin. Ini sebelum belanja hari ini ya. Total rupiahnya senilai kurang lebih 415 jutaan. Nah, ini sesuai nama series ini nih, beli Bitcoin di pucuk. Ini adalah episode ke-35. Salah nggak ya? Harusnya bener ya, 35. Langsung aja kita ke bagian perdagangan. Kita pakai order pasar biar cepat kayak biasa, masukin 10 juta. Nah, ini beneran kita beli Bitcoin pas all time high-nya, pas
pas tanggal 10 Oktober jam 11 malam nih ya. Oh sebenarnya nggak, ini tadi jam 7 kayaknya lebih tinggi ya. Oke, langsung aja kita pencet beli BTC. Dan udah berhasil, kita lihat dulu di web pemesanan. Oke, ini dia, kita dapat di harga 1.253 juta. Wah, mahal juga ya. Total kita beli 10 juta dan Bitcoin yang kita dapetin ada di 0,0798. Kalau waktu itu masih di bawah 1 miliar enak ya. Setiap beli 10 juta dapatnya 0,01 Bitcoin. Sekarang cuma dapatnya 0,00798 atau sekitar 0,008 lah ya. Alright, kita lihat di bagian chart nih supaya bisa lihat histori pembelian. Nah, ini ya, kita buy semua. Total udah 35 minggu, udah 35 kali. Berarti modal yang kita keluarin total 350 juta sampai hari ini. Kita cek di bagian wallet. Sekarang total Bitcoin yang kita punya ya ada di 0,339 dan kalau rupiahnya senilai 425 juta. Berarti floating profit sekitar 75 jutaan. Lumayan banget ya. Oke, ini gue stop share dulu. Kurang lebih seperti itu untuk porto nabung rutin kita. Sekali lagi ini bukan rekomendasi beli. Jangan kalian ikutin kalau nggak ngerti. Gue cuma pengen sharing aja secara transparan. Kalau perjalanan investasi ini kurang lebih seperti ini. Pas lagi naik gimana, pas lagi turun, lagi rugi, lagi floating loss gimana, gue share semuanya transparan di sini. Tujuannya biar kita bisa sama-sama belajar dan bisa bermanfaat untuk kalian yang baru mulai belajar investasi. Kalau kalian nanya nabungnya pakai apa, itu pakai toko kripto, udah teregulasi di Indonesia. Untuk linknya udah gue taruh di deskripsi. Kalian bisa sign up pakai link tersebut dan kalian akan dapetin potongan fee transaksi 20% seumur hidup. Alright guys, sampai di sini aja. Oh ya, buat kalian yang mau improve 1% setiap harinya, mau belajar dari pengalaman dan perspektif gue, jangan lupa tonton playlist perspektif. Di sana gue nggak cuma bahas soal kripto, tapi soal pekerjaan, karir, uang, pacaran, dan lain sebagainya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam beli Bitcoin di Pucuk.